Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nabila dari Manajemen B Pagi. Saya akan mempresentasikan hasil dari uji asumsi klasik dan regresi dari analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Pertama-tama yaitu uji asumsi klasik atau uji multikolomeritas. Dari olahan data tersebut diperolehlah data toleransi saya sebesar 0,694, 0,818, 0,904, dan 0,606, yang berarti data saya tersebut baik karena lebih dari 0,10. Selanjutnya adalah data VIP saya, yaitu sebesar 1,440, 1,223, 1,106, dan 1,650, yang berarti data yang saya miliki juga baik karena kurang dari 10. Selanjutnya adalah data autokorelasi. Dari olah data tersebut diperolehlah nilai DW saya, yaitu sebesar 1,804. Berdasarkan nilai dari DW pada tabel, diperolehlah hasil DU sebesar 1,5666. Karena nilai DW yang saya miliki sebesar 1,804 lebih besar dari nilai DU pada tabel, yaitu 1,56666, maka data yang saya peroleh tersebut baik. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Berdasarkan pada olahan data tersebut diketahui bahwa data saya ini baik karena titik-titiknya menyebar di sepanjang area kuadrat seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya uji normalitas. Berdasarkan data olahan saya tersebut diketahui bahwa data saya memiliki masalah dengan normalitas karena titik-titik tengah menjauhi dari garis diagonal seperti pada gambar. Selanjutnya adalah uji regresi atau uji kelayakan model atau uji F. Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat bahwa nilai F hitung dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,175. Nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Hasil ini menunjukkan tidak adanya dukungan statistik terhadap model riset yang diajukan dalam penelitian ini. Atau dengan kata lain, model penelitian dibangun tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan fenomena yang diamati dari data penelitian yang diperoleh dari 30 responden. Dengan demikian, terbukti bahwa model penelitian ini telah menunjukkan godliness of fit yang tidak baik. Model penelitian yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Dari model tersebut, maka ada satu hipotesis yang akan diuji regresi sesuai arah panah, yaitu hipotesis 1 atau H1, ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah uji T atau uji signifikan parameter individual. Pada hasil pengujian hipotesis secara parsial diketahui bahwa X1, X2, X3, dan X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap X5 dikarenakan nilainya lebih besar dari 0,05, yaitu X1 bernilai 0,948, X2 bernilai 0,170, X3 bernilai 0,228, X4 bernilai 0,090, yang berarti H1, H2, H3, dan H4 ditolak. Selanjutnya adalah persamaan regresi berganda. Y sama dengan beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah beta 4 X4 tambah E. Y sama dengan 0,014 X1 ditambah negatif 0,277 X2 ditambah 0,230 X3 ditambah 0,401 X4 ditambah E. Maka diketahui bahwa nilai koefisien regenerasi variabel X1 sebesar 0,014 bertanda positif.
yang berarti bahwa terjadi pengaruh yang positif antara variabel independen X1 dan variabel dependen Y. Selanjutnya adalah nilai koefisien regenerasi variabel X2 sebesar negatif 0,277 dan bertanda negatif, yang berarti bahwa terjadi pengaruh yang negatif antara variabel independen X2 dan variabel dependen Y. Selanjutnya adalah nilai koefisien regenerasi variabel X3 sebesar 0,230 dan bertanda positif, yang berarti bahwa terjadi pengaruh yang positif antara variabel independen X2 dan variabel dependen Y. Selanjutnya, nilai koefisien variabel X4 sebesar 0,401 dan bertanda positif, yang berarti bahwa terjadi pengaruh yang positif antara variabel independen X4 dan variabel dependen Y. Jadi, persamaan regresi diperoleh dari nilai beta pada kolom standardized koefisien dengan rumus baku Y sama dengan 0,014 X1 ditambah negatif 0,277 X2 ditambah 0,230 X3 ditambah 0,401 X4 ditambah E. Selanjutnya adalah koefisien determinasi R2. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa adjusted R2 adalah sebesar 0,091 atau 9,1%, yang berarti bahwa kemampuan variabel independen X1, X2, X3, dan X4 dalam kegiatan analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan menjelaskan pengaruh X5 atau variabel dependen sebesar 9,1%, sedangkan sisanya yaitu 90,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.